Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya akan coba menjelaskan tentang dasar konfigurasi pada router dengan software pakai tracer. Oke, tujuan dari video atau praktek hari ini adalah untuk mempelajari koneksi antara router ke switch, switch ke router, router ke router itu menggunakan koneksi menggunakan kabel jenis apa. Kemudian yang terpenting yang kedua adalah dasar konfigurasi router untuk mengkoneksikan komputer dengan jaringan IP yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita akan konfigurasi hak akses router di router 1. Supaya aman seperti di laptop, kita perlu setting password saat laptopnya hidup, supaya tidak sembarangan orang bisa menggunakan komputer kita. Seperti itu juga router, perlu kita setting password supaya tidak sembarangan orang bisa mengkonfigurasi router kita. Kemudian yang keempat, kita akan verifikasi apakah konfigurasi yang kita lakukan itu sudah benar, sudah berhasil, atau masih gagal. Untuk topologi dari jaringan yang akan kita buat kurang lebih seperti ini. PC1 ke router 1 dihubungkan juga oleh switch dengan IP 168.1. Kemudian antar router 1 dan router 2 menggunakan IP 168.2.0 menggunakan kabel serial. Kemudian antara router 1 langsung ke PC3 menggunakan IP 168.3 dengan jenis kabel crossover. Untuk lebih jelasnya ada addressing table di bawah. Router 1 ke switch ke PC menggunakan IP address 168.1 nanti di sini. Kemudian 2.1 IP-nya yang di sini dan seterusnya. Nah, untuk PC1 IP-nya dia sendiri adalah 1.10 dan karena terkoneksinya ke fast Ethernet 0.0 yang mana itu adalah router 1, maka default gateway-nya adalah si router 1 168.1.1 sama dengan ini. Oke. Kita coba langsung ke prakteknya. Kita ke desktop, konfigurasi IP. Ini karena PC1 adalah IP-nya 168.1.10, baru gateway-nya adalah 1.1. Oke, selesai. Kita lanjut ke PC2. PC2 memiliki IP 3.10. Kita copy dengan gateway router 2 3.1. Oke. Untuk konfigurasi pada PC sudah selesai. Kita lanjut ke router 1, ke tab CLI, kemudian kita enter, kita enable untuk masuk ke exec mode. Nah, ini nanti kita akan coba setting password. Ketika user mengetikkan konfigurasi enable, user harus menginputkan password terlebih dahulu supaya lebih aman. Kemudian kita masuk ke global configuration mode. Ya, untuk autocomplete bisa menggunakan tombol tab. Kemudian kita matikan DNS lookup. Domain lookup. Kenapa kita disable? Supaya router tidak melakukan translasi untuk komen yang salah. Ini hanya berlaku buat di lab atau untuk di simulasi kali ini. Kalau untuk di production tidak disarankan untuk menonaktifkan DNS lookup.
Kemudian kita enable untuk password exec mode. Kemudian kita berikan message ketika user klik enable, akan muncul pesan apa supaya user tahu apa yang harus dilakukan. Silahkan input password. Untuk mengakhirinya dengan karakter N. Kemudian kita masuk ke konsol, kita set passwordnya adalah Cisco untuk login. Kemudian kita juga setting password untuk virtual terminal dengan password yang sama, Cisco juga, login, exit. Nah, setelah selesai, kita coba apakah konfigurasi password kita sudah berjalan. Nah, sekarang ketika kita klik enable, kita diminta untuk memasukkan password. Password kita tadi adalah Cisco. Konfigur terminal. Untuk global configuration mode, saya tadi mengetikkan passwordnya adalah class, bukan Cisco. Berarti ini adalah setting password untuk global configuration mode secret class. Kemudian untuk yang di bawah line console 0, ini kita setting password ketika user mengetikkan enable. Kemudian kita coba konfigurasi routernya. Untuk yang menghubungkan router 1 dan PC 1 adalah fast Ethernet 0/0. Sebentar saya tampilkan. Nah, koneksi antara router 1 ke PC 1 adalah menggunakan fast Ethernet 0/0. Maka kita masuk ke fast Ethernet 0/0 dengan IP address fast Ethernet 0/0 1.1. IP address 192.168.1.1, subnet masknya 255.0. Kemudian kita restart. Kemudian kita setting juga untuk serial 0/0 yang menghubungkan router 1 dan router 2. Serial 0/0/0 itu IP address-nya adalah 192.168.2.1/255. Kemudian kita restart.
Kemudian supaya saat router di restart atau dimatikan konfigurasi kita tidak hilang, kita simpan konfigurasinya. Copy running config startup config, kopikan konfigurasi yang ada yang sedang berjalan ke startup config. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke router 2. Enable. Untuk router 2 kita tidak akan setting password. Sekarang kita masuk ke global configuration. Kemudian kita setting IP untuk serial 0. Dengan IP address 192.168.2.2, subnet masknya 22255. Kita restart. Oke, kita setting untuk yang mengoneksikan si router 2 dan PC 2 fast ethernet 0/0. Interface fast ethernet 0/0 dengan IP address 192.168.3.1, subnet masknya 22255. Oke, kita simpan juga konfigurasinya. Copy running config to startup config. Oke, sekarang kita coba tes apakah konfigurasi kita sudah benar. Kita coba ping ke PC 2. PC 2 itu IP nya 3.10. Sepertinya gagal. Kita tes dulu ping ke router 1. 2.2 2.1 berhasil. Kita coba ping ke router 2. Nah, request timeout. Jadi untuk koneksi antar PC 1 dan router 1 sudah berhasil. Kita sebenarnya sudah setting juga untuk IP koneksi antar router 1 dan router 2. Tapi walaupun sudah dikonfigurasi, router tidak tahu untuk dari router 1 ke router 2 itu menggunakan jalur yang mana gitu. Jadi kita perlu setting RIP. Apa itu RIP? RIP adalah Router Information Protocol, yaitu routing protokol yang menggunakan algoritma distance vector. Dan kita akan menggunakan RIP versi 2. Jadi setelah konfigurasi RIP ini diharapkan antar router bisa berkomunikasi. Kita masuk ke global configuration. Kemudian kita setting router RIP. Karena ini di router 1. Router 1 itu segmen IP-nya adalah 1.0 dan 2.0. Jadi kita akan setting 2 IP ini untuk RIP. Kemudian untuk router 2 nanti IP 20 dan 30. RIP versi 2. Kemudian networknya adalah 192.168.1.0 dan 2.0. Kemudian kita ke router 2,
konfigur terminal, router RIP versi 2, jaringannya adalah 6820 dan 30. Kita coba tes lagi apakah berhasil. Koneksi ke router 2, kita ping ke router 2, berhasil. Kita coba ping ke PC 2. Oke, berhasil. Sebaliknya coba kita ping dari PC 2 ke PC 1, ping 192.168.1.10. Oke, berhasil juga. Oke, sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.